Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel calon guru. Nah, lama sekali kita tidak berjumpa seperti ini, teman-teman ya. Dan tentunya saya ucapkan selamat ya kepada teman-teman yang telah lulus seleksi P3K tahap 1, kemudian selamat kepada teman-teman yang telah lulus seleksi CPNS tahun 2024. Tentunya untuk saat ini sedang menantikan untuk penyerahan SK P3K maupun juga CPNS ya. Dan dari seluruh progresnya di sini kan teman-teman bisa memantau yang ada pada Mola BKN dan juga situs resmi BKN maupun juga di Kanrek BKN masing-masing. Oke, sobat calon guru semuanya, pada video ini kita sekaligus akan melakukan menjawab yaitu pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya. Jadi teman-teman di video sebelumnya itu banyak sekali yang bertanya terkait tentang ini ya, yaitu menyekolahkan SK gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini sudah menerima SK P3K misalkan, baik itu SK P3K tahap 1 maupun juga SK P3K tahap 2 untuk yang saat ini sedang dalam proses masa sanggah dan juga menanti untuk bisa mencetak kartu peserta ujian. Itu kan tentunya kalau misalkan kita lulus seleksi P3K, seleksi administrasi lulus, kemudian seleksi kompetensi lulus, itu kan nanti kita diangkat menjadi P3K dan juga menerima SK P3K. Nah, seiring dengan itu banyak sekali teman-teman yang ternyata di sini menanti untuk menerima SK P3K itu dengan harapan supaya nanti kita itu bisa menyekolahkan atau mungkin juga menggandengkan SK untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu, entah itu untuk keperluan investasi atau mungkin juga untuk keperluan rumah tangga lainnya atau mungkin untuk keperluan apa gitu ya. Nah, tentunya di sini nanti kita akan berbagi pengalaman yang mana di sini sudah kita rangkum, yaitu terdapat 4 hal, yaitu 4 hal penting perlu dipertimbangkan oleh teman-teman sebelum menggadaikan SK P3K. Nah, supaya nanti kita itu bisa mendapatkan manfaatnya dan juga tidak terlalu terbebani hidup kita, itu nanti kira-kira seperti apa. Ini adalah didasarkan pada pengalaman saya pribadi dan juga dari teman-teman yang ada di sekitar saya, dan selengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, sobat calon guru semuanya, tentunya setelah kita itu lulus seleksi P3K, itu kan nanti kita akan menerima SK P3K sekaligus juga dengan SPMT. Dengan penerimaan SK tersebut maka teman-teman nanti akan menerima yaitu pembayaran gaji ya. Nah, dari berkas-berkas yang kita terima dan juga gaji yang kita terima itu nanti akan bisa dijadikan untuk sebagai agunan teman-teman ya, yaitu untuk mencari pinjaman misalkan ke bank gitu ya. Nah, tentunya di sini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan sebelum nanti kita melangkah ke sana ya. Yaitu yang pertama, tentunya di sini adalah kita pertimbangkan dulu dari segi kebutuhan kita teman-teman ya. Yaitu kita pertimbangkan dulu untuk kebutuhan kita, kira-kira itu kita itu pengen beli apa gitu ya. Jadi beli ini, beli itu perlu ataukah tidak. Nah, jadi kalau misalkan kita mau membeli ini, nanti kita itu kebermanfaatannya itu dalam jangka panjang ke kita, itu seperti apa, dan tentunya tidak boleh ya kalau misalkan nanti dikarenakan gaji kita sudah terpotong mungkin terlalu banyak gitu kan, dan akhirnya dari etos kerja kita itu nanti akan bisa berkurang. Nah, jadi kita pertimbangkan dulu untuk yang pertama, yaitu kita pertimbangkan kebutuhan kita ya. Misalkan di sini untuk beli rumah, kemudian beli kendaraan, kemudian juga beli tanah, sawah atau mungkin emas, dan juga untuk membuka usaha ya, biasanya seperti itu. Jadi di sini kita utamakan. Jadi kalau misalkan saya utamakan dari apa yang saya butuhkan dulu, ketimbang dari apa yang saya inginkan. Nah, jadi di sini kita perlu mengetahui nih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Nah, tentunya apa yang kita inginkan terkadang itu belum tentu itu yang kita butuhkan ya saat ini teman-teman ya. Nah, jadi misalkan saya tuh sudah punya rumah gitu ya, sudah punya rumah, tapi kalau kita tuh ingin beli rumah baru, itu tentunya kalau misalkan menurut hemat pendapat saya pribadi, itu sesuatu hal yang mungkin belum begitu urgent ya untuk kita penuhi. Kemudian juga untuk membeli mobil misalkan ya, untuk membeli mobil dan di sini padahal kita belum butuh ya, dan mungkin itu tergolong dalam hal yaitu masih dalam hal keinginan saja, tentunya itu dapatlah saya tunda ini kalau misalkan saya pribadi ya. Dan berikutnya misalkan untuk membeli barang mewah nih, untuk sekedar mencari validasi nih bahwa kita tuh sudah sukses diangkat menjadi SNP3K,
tentunya hal itu juga harus kita hindari ya. Dikarenakan di sini kan untuk sebagai seorang ASN itu kan kita dituntut untuk mengusung yaitu kesederhanaan teman-teman ya. Dan tentunya kita juga berpikir ya bahwasanya untuk P3K, nah untuk P3K kan sejauh sampai sekarang ini peraturan yang mengatur terkait dengan P3K itu kan ketika kita sudah selesai bertugas ya, misalkan untuk seorang guru itu adalah 60 tahun, maka setelah kita sudah nggak jadi P3K, masuk usia pensiun ya, BUP, maka kita kan sudah nggak mendapatkan pembayaran gaji pensiunan per bulan ya, sama halnya dengan PNS. Nah tentunya di sini kalau misalkan kita itu ingin mencari pinjaman, berinvestasi, di sini kita harus berpikir bahwasanya itu nanti harus membawa kebermanfaatan. Ketika nanti kita sudah sempurna atau sudah pensiun, kita nanti mendapatkan manfaat dari itu gitu ya. Jadi kita sadari bahwasanya untuk P3K itulah nggak punya pensiun, jadi selesai kontrak itu ya sudah selesai ya. Dikarenakan ada beberapa kawan kita itu yang ketika diangkat P3K itu kemarin masa kerjanya itu hanya 1 tahun, dan setelah 1 tahun pensiun usia 60 itu sudah nggak mendapatkan apa-apa, dan itu menjadi pertimbangan ketika teman-teman memusati masih dalam waktu mungkin usia yang masih sangat produktif. Kalau misalkan ingin mencari pinjaman, tentunya harus membawa kebermanfaatan yang komprehensif ya, sampai dengan nanti ketika kita itu sudah pensiun. Dan kita perlu nih untuk mengatur finansial secermat mungkin teman-teman ya. Dan di sini kita upayakan semasa kita tuh masih bekerja untuk memperbanyak yaitu tabungan, kemudian investasi gitu kan, untuk nanti sebagai pensiunan kita. Misalkan kalau misalkan kita itu ingin beli rumah, nah tentunya saat ini momentum yang sangat penting ya. Kalau misalkan teman-teman mencari pinjaman untuk membeli rumah, itu tentunya salah satu kebutuhan primer sebagai seorang manusia gitu ya. Kemudian untuk masa pensiun, misalkan ada kawan-kawan yang mencari pinjaman untuk dia tuh membeli ladang atau mungkin sawah ya, karena beliau hidupnya itu berada di lingkungan pedesaan. Itu tentunya juga suatu hal yang sangat bagus sekali. Kemudian untuk usaha mungkin ya teman-teman yang ada di perkotaan, atau mungkin juga untuk membeli kebun dan juga membeli usaha lainnya. Jadi hal yang perlu dipertimbangkan pertama kalinya ketika teman-teman ingin menggadaikan SK P3K itu adalah kita pertimbangkan dulu kebutuhan, kira-kira kita sudah butuh ataukah mungkin belum, apakah itu didasarkan pada kebutuhan kita atau mungkin dari sekedar keinginan kita, mungkin karena kita punya keinginan kepengen ya, seperti teman-teman yang lain tuh kok dia tuh punya ini seperti itu. Kemudian untuk yang kedua nih, jadi kalau bisa di sini nanti teman-teman untuk ketika mau menggadaikan SK ya, ini jangan sampai nanti menimbulkan permasalahan baru. Nah, menimbulkan permasalahan baru seperti apa misalkan? Nah, kalau misalkan kita menggadaikan SK, otomatis kan nanti kita mendapatkan uang tuh ya. Kita gadaikan SK, kemudian kita dapat uang dalam jangka waktu berapa tahun gitu ya. Kita mendapatkan uang tunai berapa ratus juta gitu ya. Nah, maka dengan kita menggadaikan SK itu nanti otomatis akan, kalau misalkan kita nggak berpikir dan juga menghitung secara cermat ya, itu nanti akan bisa menimbulkan permasalahan baru. Nah, permasalahan baru itu harus kita antisipasi teman-teman ya. Ini perlu dipertimbangkan ini, dan nanti perlu untuk diterapkan juga ya. Nah, misalkan seperti apa contohnya? Nah, ketika SK sudah digadaikan dan juga mendapatkan uang yang sangat banyak, entah itu untuk keperluan usaha, beli mobil, beli rumah, atau mungkin juga beli apa. Yang pertama yaitu jangan sampai kerjanya itu malas-malesan ya. Karena apa? Karena otomatis kan gaji kita terpotong kan, apalagi kalau misalkan potongannya itu ternyata lebih besar daripada yang kita terimakan per bulan untuk dibawa pulang untuk keperluan dapur dan juga pendidikan anak, misalkan seperti itu. Jadi terkadang itu kerja menjadi malas-malesan karena gaji habis ya, jadi nggak ada harapan lagi kan. Jadi kita kerja nanti harapannya apa? Paling sisanya tinggal sekian gitu. Kemudian untuk yang kedua yaitu kita hindari yaitu sibuk dengan pekerjaan sampingan teman-teman. Nah, terkadang teman-teman di sini gajinya sudah habis ya untuk digadaikan itu, diambil dulu uangnya. Maka kita kan otomatis untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, keperluan dapur, anak sekolah dan sebagainya, itu terpaksa harus mencari pekerjaan sampingan. Dan jangan sampai kita tuh mendahulukan pekerjaan sampingan sehingga pekerjaan kita yang utama sebagai seorang ASN P3K itu nanti akan terbengkalai. Itu tentunya suatu hal yang sangat disayangkan sekali teman-teman. Kemudian untuk yang ketiga, nah misalkan di sini teman-teman ada yang
menggadaikan SK, kemudian mendapatkan uang berapa ratus juta, kemudian diinvestasikan, misalkan untuk membeli sawah atau mungkin ladang ya. Jadi jangan sampai kita itu nantinya lebih berfokus pada pekerjaan sampingan tersebut ya. Misalkan kita sawah nih, waktunya kita sudah beli sawah yang sangat luas nih ya. Waktunya tanam atau mungkin waktunya panen, waktunya menggarap. Nah, akhirnya kita datang ke sekolah telat atau mungkin juga sering nggak masuk dikarenakan wah saya sibuk di rumah, ada pekerjaan saya yang ini. Nah, tentunya itu sangat tidak diharapkan banget ya. Dan juga mungkin ada yang membuka toko, kemudian begitu pas rame-ramenya kita sering izin, itu tentunya suatu hal yang sangat disayang banget. Dan tentunya dari poin pertama tadi dan juga yang kedua nanti akan berkaitan dengan tips yang ada pada poin nomor 3 dan juga poin nomor 4 ini ya. Yang mana untuk nomor 3, jadi di sini kita teman-teman ya, sebelum kita menggadaikan SK P3K itu kita perlu mempertimbangkan nih dari kemampuan finansial kita ya. Jadi kita pertimbangkan kemampuan finansial kita. Misalkan kita untuk guru misalkan ya belum sertifikasi. Gajinya mungkin untuk yang anak 2 itu 4.200.000-an ya. Nah, itu dari gaji pokok plus tunjangan. Jadi sih kita ketika mencari pinjaman itu harus dihitung kembali ya. Jadi kita pertimbangkan kemampuan finansial kita. Kita pilih bank yang terpercaya. Kalau misalkan masalah bank tentunya sudah sangat banyak yang terpercaya. Ketika kita nanti itu penyerahan SK pasti sekaligus diserahi brosur dari bank-bank yang ada di sekitar kita untuk nanti ditawari pinjaman atau apa gitu ya. Dan di sini kita harus hitung benar ya untuk kemampuan bayar kita. Kita hitung ketika kita mau meminjam tersebut, kita pertimbangkan kemampuan finansial kita mulai yang pertama, yaitu kita hitung kemampuan kita untuk membayar cicilan misalkan ya. Nah, cicilan, bunga, dan juga biaya lainnya. Misalkan gaji saya 4 juta. Kemudian jangan sampai di sini kita itu untuk potongannya itu nanti lebih dari 50%, itu tentunya tidak worth it banget ya. Kemudian kita pastikan bahwa kita tuh tidak membebani diri ya dengan hutang yang terlalu besar teman-teman ya. Kita pastikan juga jumlah cicilan itu kalau bisa idealnya itu tidak lebih dari 30% dari gaji bersih bulanan kita teman-teman ya. Nah itu adalah untuk poin yang ketiga. Dan kemudian untuk yang keempat yaitu kita pilih dari lembaga perbankan yang memang benar-benar sangat terpercaya ya, yaitu jadi kita hitung kembali. Di sana kan biasanya untuk pinjaman itu kan ada sistem flat, ada juga sistem yang anuitas ya. Jadi kita bisa perhitungkan betul terkait tentang hal itu. Jadi bolehlah kita membandingkan dengan produk-produk dari perbankan yang lain gitu ya. Jadi mungkin itu semoga bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya. Jadi jangan sampai gara-gara kita itu menggadaikan SK di bank, akhirnya kinerja kita itu buruk, atau mungkin juga kita tambah istilahnya bahasa Jawanya itu rekoso, atau mungkin juga kita tambah susah gitu ya. Jadi kita sisihkan dari gaji kita per bulan itu untuk peningkatan kompetensi, itu adalah berapa persennya gitu ya. Selebihnya itu adalah kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan dari keluarga kita. Jadi kita upayakan nggak usah terlalu ikut mungkin yang lainnya itu bergaya hidup gitu ya. Karena apa? Gaji seorang ASN, itu saya mengalami sendiri itu gaji ASN itu cukup untuk hidup ya, tapi gaji ASN itu tidak cukup untuk biaya untuk gaya hidup tentunya. Jadi kalau misalkan kita nuruti gaya hidup itu kan tentunya tidak terbatas ya, kecuali kalau misalkan teman-teman mungkin punya pekerjaan sampingan yang hasilnya luar biasa, atau mungkin juga suami atau istrinya mungkin punya usaha atau gaji sendiri, itu mungkin lain lagi ceritanya. Namun kalau misalkan sebagai seorang skill fighter gitu ya, seperti saya sendiri, itu tentunya harus mengatur dari segi finansial supaya di sini kehidupan kita itu nyaman, kerja enak, kemudian pendidikan anak juga aman, keperluan dapur gizi juga terpenuhi, dan perjalanan hidup itu bisa lancar. Dan juga kita upayakan ketika nanti kita purna pensiun gitu ya, tidak bekerja lagi, itu nanti kita tetap bisa menikmati hasilnya meskipun kita sebagai seorang ASN P3K itu tidak mendapatkan pensiun ya. Mungkin itu semoga bermanfaat ya, dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lulus seleksi P3K sejak tahun 2021 sampai tahap 1 ini, dan juga semoga di tahap 2 nanti teman-teman lulus semuanya. Dan untuk teman-teman yang CPNS juga saya ucapkan selamat
Sekaligus juga karena sekarang ini bulan suci Ramadan, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menunaikannya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.